ada sebuah pohon. Dari banyaknya pohon yang gede-gede itu tuh seolah kayak lagi merhatiin Aep atau merhatiin kelompok mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Uwa atau dari bokapnya Upi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Kalau misalkan nanti di ceritanya gua agak batuk, dimaklum aja ya, karena baru mulai mendingan lah sebenarnya. Kayak beberapa hari yang lalu kena dapet serangan batuk. Gara-gara ya mungkin ada kemarin hujan tuh di Jakarta juga kan. Dan di beberapa tempat malah justru ada yang ekstrim, malah hujan es. Dan buat kalian yang kedapatan hujan es ya hati-hatilah. Bahkan ada yang sampai rumahnya tuh rusak, bahkan ada yang rusak parah juga. Dan semoga cuaca yang ekstrim itu cepat berlalu, jadi kayak hujan normal aja lah, nggak usah pakai angin dan sebagainya gitu kan. Oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh cerita lama, maksudnya di tahun 80 atau 90-an. Pada saat itu Uwa atau kita sebut aja Aep. Aep ini seorang, ya namanya juga di kampung cuy. Pada saat itu tuh ada yang namanya masa rangkewon. Masa rangkewon itu adalah nebang pohon itu. Nebang pohon itu secara ya gimana ya, ilegal lah, banyak banget pada masa itu. Nah sedangkan orang-orang kampung yang memang tinggalnya di sisian hutan itu kan jadi sebuah ajang mata pencarian mereka dong gitu. Walaupun memang secara ilegal gitu, tapi pada masa itu ya banyak juga orang yang jadi tukang potong, tukang panggul dan sebagainya, itu banyak banget pada masa itu. Sampai akhirnya ada sebuah tawaran ke gua ini gitu kan. Dia itu dari salah satu temennya gitu kan. Lu lagi nganggur kan? Mau nggak nih kerja di sini gitu kan? Bagian ini, bagian apa? Bagian motong dan sebagainya gitu, manggul-manggul dan lain-lain. Di mana dia bilang? Disebutin lah nama salah satu hutannya. Kita sebut aja hutan ini tuh hutan Kabuyutan lah ya, kita anggap gampangnya gitu. Di hutan Kabuyutan tuh katanya. Hah? Hutan Kabuyutan? Ya gue mah ayo-ayo aja gitu, kalau memang ada apa sih, ada kerjaan gitu kan, berangkat-berangkat aja. Tapi si temannya ini tuh bilang, tapi di sana jarang banget loh. Beda kayak hutan-hutan sebelumnya gitu kan. Karena ya lu tau sendiri lah, hutan Kabuyutan itu bisa dibilang hutan yang angker. Bener-bener angker gitu cuy. Nggak banyak orang yang mau masuk ke kawasan tersebut. Walaupun di situ ada penebangan liar ya pada saat itu. Jadi kayak beberapa orang doang. Bahkan udah ada yang pernah nyoba masuk ke hutan itu, ikut nebang dan sebagainya. Mereka selalu dapat kejadian-kejadian aneh. Dan menurut si temennya Aep ini, di situ tuh sampai ada kejadian di mana ada beberapa penebang gitu, itu tangannya sampai putus, entahlah gimana ceritanya gitu. Intinya banyak banget kayak mau makan tumbal. Memang sih si temannya ini bilang nggak ada yang sampai meninggal gitu, tapi kayak lagi nyari tumbal aja gitu. Mungkin entah hutannya yang kayak nggak boleh ditebang atau gimana, mungkin penunggu sono marah atau gimana gitu kan. Tapi Aep bilang sih ya udahlah kita coba aja. Memang dari tim kita itu ada berapa orang, dia bilang. Dari tim kita sih mungkin ada sekitar dari 8 sampai 12 orang gitu kan. Wah lumayan banyak juga gitu kan. Ya udah, gua sih siap aja, kapan mau berangkat nanti lu kabarin gua aja gitu kan. Singkat ceritanya tim mereka tuh udah kekumpul cuy, udah banyak gitu kan. Mereka berangkat nih. Dan pada masa itu tuh bisa dibilang
nggak ada kendaraan ya, maksudnya bukan nggak ada kendaraan tapi minim kendaraan. Jadi mereka kalau mau jalan mau ke satu tempat pada saat itu yang orang serba susah, kesulitan dan sebagainya itu ya mereka jalan kaki cuy. Dan untuk sampai ke hutan Kabuyutan ini itu ditempuh sekitaran 2 hari. Di awal perjalanan memang tidak ada sesuatu hal yang aneh. Ya kayak mereka tidur di satu tempat kayak hutan-hutan gitu ya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya mereka sampailah di bibir hutan Kabuyutan ini. Sebenarnya hutannya ini tuh di dalam hutan cuy. Agak sulit kan, agak bingung kan lu pada. Ya intinya hutan dalam hutan lah gitu. Dan kenapa ada penambangan liar di hutan tersebut? Karena memang mulai dari si pohonnya itu, pohon-pohonnya itu gede-gede banget cuy. Pokoknya gede-gede banget lah. Pokoknya kayak pohon mahoni itu gede-gede banget. Kalau lu meluk satu orang itu nggak kepeluk. Jadi kayak sekitaran mungkin 3 orang 4 orang. Ya intinya pohon-pohon yang gede gitu kan. Pohon-pohon yang udah tua. Nah ketika sampai bibir hutan tersebut gitu kan, Aep ini kayak ngeliat situasi, cuman ngeliatin doang, oh gitu kan, ya udahlah. Dan yang lain pun ya sambil jalan gitu kan. Cuman kalau Aep ini kayak ngeliat situasi dulu cuy gitu kan. Apa nih ada yang aneh nggak? Atau lihat. Bahkan ketika udah mulai memasuki hutan pun Aep ini selalu ngeliat ke bawah. Yang dilihat adalah jejak binatang cuy. Karena ancaman paling bahaya ketika memasuki hutan adalah ya binatangnya. Mulai dari macannya, pada saat itu macan banyak banget. Macannya, terus babi hutannya, ular, terus serangga-serangga dan lain-lainnya gitu kan. Dicek memang ada beberapa jejak itu kayak jejak babi hutan. Tapi kayaknya aman nih. Akhirnya Aep ini nanya ke salah satu temennya, kalau boleh tahu sumber mata air di sini di mana gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada di sebelah sana, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh. Singkat ceritanya mereka sampailah di area bukan camp ya, jadi kayak tempat tidur mereka tuh memang udah disiapin, tapi itu dari orang-orang yang sebelumnya gitu. Jadi mereka tuh kayak cuman yang ngebenerin lah, takut bocor, takut gimana dari terpal, dari kalung dan sebagainya gitu kan. Ya udahlah, nggak jadi masalah juga kalau tidur di kayak ginian, udah biasa juga. Nah kalau gua Aep ini itu tuh kayak agak beda, maksudnya karena memang dia tahu dan berpengetahuan gitu. Jadi sarung, lu tahu sarung kan buat orang sholat. Nah jadi si sarung itu tuh dipakai kayak dibikin hemok cuy, tali panjang dibikin hemok. Jadi ya tergantung otaknya aja ya. Dan dia tuh agak misah, bukan nggak agak misah sih, lebih tepatnya nggak tidur bareng sama mereka. Karena kenapa? Alasan Aep itu kayak ya di bawah kan siapa tahu ada serangga, entah kelabang, entah cacing, entah apapun yang bisa bikin gatal badan mereka. Jadi kayak nggak mau ambil resiko itu, bukan karena jijik atau geli ya, atau kayak gue bukan orang kampung, enggak, tapi lebih ke menjaga diri sendiri itu kan penting cuy. Dan dia ketika bikin hemok secara, maksudnya bukan beli hemok yang udah jadi gitu, itu tuh kayak di atasnya tuh dikasih terpal dan sebagainya biar kalau misalkan hujan pun nggak kehujanan gitu. Pokoknya itu udah disiapin lah sama si Aep ini gitu kan. Singkat ceritanya di hari pertama mereka tidak kerja gitu kan. Tapi kayak kebetulan pada saat sampai itu mungkin sekitaran jam 12 siang. Dan lokasi tempat kerja mereka itu atau motong nebang pohon itu nggak jauh dari situ cuy. Sebenarnya kayak jarak paling jalan 5 menit itu udah sampai. Dan satu temannya itu atau beberapa temannya itu kayak ngasih tahu tuh itu gitu kan. Dan kelihatan dari jauh pun banyak pohon-pohon yang udah gede banget. Cuman sekalinya diperhatiin ada sebuah pohon dari banyaknya pohon yang gede-gede itu tuh seolah kayak lagi merhatiin Aep atau merhatiin kelompok mereka, kayak diperhatiin gitu. Aep tuh nggak mau berburuk sangka, mungkin monyet atau lutung gitu kan. Karena kan ada yang spesies monyet atau oa atau orangutan itu kan ada yang gede, jadi kayak mungkin binatang-binatang gitu kan. Ya udahlah, biarin aja. Singkat ceritanya setelah ngeliat lokasi, akhirnya malam pun tiba. Di awal malam pertama ini, Aep itu udah ngerasa hawanya tuh panas banget di situ. Entah kenapa panas, kenapa itu nggak tahu. Sebenarnya di situ kan hutan ya, harusnya dingin. Dan gua pun ya orang Sukabumi ngerasa kalau di Sukabumi itu dingin cuy kalau malam mah gitu. Beda halnya kalau siang kena terik, apalagi ini di tengah hutan dengan vegetasi yang rapet, tapi kok hawanya panas.
Karena saking panasnya nih atau gerah gitu kan, Aib ini sampai buka baju. Pas lagi buka baju tuh kayak, aduh panas banget ya, apaan ya. Pada saat itu penerangan lampu itu belum ada yang namanya senter cuy. Jadi masih sebatas obor, lampu patroma kalau nggak salah. Ya pokoknya kayak nggak bisa tuh ngambil jarak-jarak jauh gitu. Ketika lagi di luar, ada satu momen atau kejadian di mana ada satu orang lari, nggak tahu siapa itu yang lari, set gitu. Siapa itu lari? Tapi ngeliat sekeliling, Aib nih kayak, yang lain nggak ada yang keluar gitu kan, maksudnya kayak ya ada yang ngobrol tapi masih pada cuek-cuek aja. Akhirnya masuklah ke area camp atau ke tempat tidur yang lain gitu kan. Ada yang keluar nggak atau ada yang kencing nggak? Nggak ada, ini semua kumpul semua kok di sini gitu, aman-aman aja. Oh, ditanya tuh kan, emang kenapa? Nggak apa-apa kok. Udah lanjutin aja gitu pada ngobrolnya. Lu ngapain di luar gitu kan, tumben-tumben, hati-hati lu jangan jauh-jauh gitu kata teman-temannya tuh. Iya enggak, gue cuman nongkrong doang. Lagian panas juga di dekat gue. Nah, yang anehnya ketika nyebut panas itu, semua temannya bilang, panas dari mana sih? Orang dingin juga, maksudnya ya dinginnya tuh normal ya, enggak yang dingin banget gitu. Kayak lu mah aneh, orang segini maksudnya cuacanya enak sejuk buat tidur, tiba-tiba lu panas, beneran panas. Akhirnya si salah satu temannya ini kayak ikutan keluar lah sebenarnya, di luar tuh kayak ngobrol gitu ya. Temennya tuh sampai bilang kayak, serem juga nih ya hutan kalau malam-malam gitu. Ya serem gitu kan. Coba kalau misalkan nggak ada api unggun juga kayaknya gue juga takut kata Aib tuh. Karena ketolongan api unggun aja gitu. Kenapa nyalain api unggun? Karena ya biar binatang itu nggak mendekat cuy. Nah dari situ si temennya ini bilang, lu panas dari mana? Lu deket api kali gitu kan. Enggak kok, lu nggak percaya, lu kesana aja. Si temennya tuh pergi ke tempat tidurnya Aib ini. Dan lu tahu nggak? Baru 5 menit temannya di situ, itu beneran. Dia sampai buka baju juga panas. Kok panas ya? Dia langsung nyamperin. Iya tempat lu kok panas gitu, kok aneh gitu kan. Pas balik lagi sini sejuk lagi gitu kan, kayak iya ya kenapa panas ya. Dan mereka berdua langsung nengok ke arah atas atau ke atas pohon cuy. Orang ngebentangin hemok atau nalin sesuatu itu kan masih dari pohon satu ke pohon yang lain, betul kan? Nengok. Dan dari atas pohon itu memang tidak kelihatan apapun cuy. Tapi ada suara seolah kayak monyet lagi loncat. Gimana sih? Krusuk. Tapi seolah kayak perwujudannya itu gede cuy. Kalau monyet kan kayak kecil gitu ya badannya, dan nimbulin suara kalau loncat dari satu pohon ke pohon yang lain pun itu nggak terlalu yang namanya berlebihan, atau suaranya pun masih kayak ya normal aja lah gitu. Tapi ini kencang banget. Mereka berdua kayak kaget kan. Apaan tuh gitu kan. Apaan tuh gitu. Tapi ada keanehan dari Epke ya. Seolah kayak tahu cuy. Oh ini mah udah bukan manusia lagi gitu kan. Akhirnya udahlah kalian pada masuk aja gitu. Lu pada masuk aja gitu kan. Terus lu yakin berani tidur sendirian di luar gitu kan. Ya udah sih gak apa-apa, tenang aja, kayak lu nggak pernah tahu gue aja gitu kan. Gue udah biasa tidur kayak gini, apalagi sendirian kayak gini. Iya sih, cuman ya hati-hati aja ya. Akhirnya mereka semua masuk kan. Aib ini masih dalam kondisi di luar gitu. Aib ini iseng-iseng lah, dia muter-muter sekeliling sampai akhirnya dia nyamperin ke jejak yang dimana dia ngelihat orang lari cuy. Nah anehnya sebetulnya si tanah atau kontur dari hutan tersebut itu nggak habis hujan cuy. Ya memang sih kayak sejuk gitu, maksudnya tanahnya tuh tanah hitam gembur gitu kan. Tapi siapa yang bisa nginjek tanah ini sampai berbekas? Bekas atau jejaknya itu kelihatan cuy. Seberat apa itu badan, atau bahkan Aib ini sampai kayak dia coba-coba begini buka sendalnya gitu, nggak berbekas mah kayak tipis banget. Tapi ini jejak satunya tuh kayak mendem gitu cuy, kayak mendem lah. Dicek tahan ke sana sampai akhirnya terus tuh ditelusurin malam-malam, lu bayangin, karena penasaran gitu. Ditelusurin terus jalan, dan nggak sadar itu jauh dari area tempat campnya itu. Terus jalan ketemulah sama sebuah batu gede. Jadi batu itu tuh sebenarnya kayak curug, ada bekas aliran air, cuman mungkin kalau di musim penghujan airnya tuh pada turun.
Tapi kalau pas musim-musim kemarau karena mungkin gara-gara ya air juga kurang gitu kan, jadi kayak nggak ada lah gitu. Walaupun di bawahnya itu ada beberapa genangan air, cuman pas ketika ngeliat ini kayaknya curug deh, dan ngeliat ke bawah gitu kan, takutnya ada binatang lagi pada minum cuy. Cek, wah nggak ada nih. Tapi sumber atau bekas kakinya tuh hilangnya tuh di situ gitu kan. Dan pas udah dicek dari tempat tersebut kayak nggak ada sesuatu yang aneh nih. Ya udahlah balik lagi gitu kan. Jadi udah di tengah curug gitu, dan itu kan batu-batuan semua. Dia balik lagi, tiba-tiba jejak kakinya itu hilang. Jejak kakinya hilang dan vegetasi dari jalan yang dia laluin yang awalnya itu ada jalan, itu tiba-tiba kayak ketutup rapet sama yang namanya semak lagi, set gitu hilang. Dari situ Aib cuman diem sambil begini dong, dan dia tuh kayak naruh obornya tak ditancemin, nengok gini. Sialan gue dijailin gitu kan. Memang Aib ini orang yang punya karakter, atau gue ini orang yang nggak takut kayak begituan juga. Sama lah sekeluarga dia tuh sama anaknya juga nggak takut kayak begituan, kayak gue dijailin nih. Udahlah biarin aja. Akhirnya Aib ini cuma sengaja tuh dia duduk di salah satu batu, dia cuma merhatiin aja, lihat sekeliling. Dan tiba-tiba lu tahu nggak, dari atas batu itu ada kayak seolah dijatuhin dengan sengaja. Batu yang berukuran gede banget cuy, setengah mobil lah. Dari setengah mobil itu kenceng banget. Dari situ Aib langsung kayak astagfirullahaladzim, untung kagak kena gua. Maksudnya jaraknya memang jauh juga gitu kan, tapi kok siapa orang yang bisa ngelindingin batu seberat itu? Dibilang ada gempa juga ya nggak gempa gitu kan, kayak apaan ini, kok bisa gitu kan. Akhirnya lu tau nggak, pas lagi nyari sumber itu kan dia langsung ambil obor kayak disenderin. Dari kalau curugan itu kan air jatuh begini kan, nah ini batu, nah di sini tuh ada yang nempel cuy. Atau bisa dibilang kayak kalau Spiderman kan harusnya nempok begini ya, ini begini cuy. Dan itu sosoknya itu gede banget, setengah dari batu curugan itu setengah badan dia. Kenapa bisa tahu? Karena matanya itu kayak mata kucing cuy, walaupun jauh kayak nyala gitu kan. Anjir, kok tiba-tiba dideketin sama Aib itu, sampai jarak pandang dia pakai obor itu kan diperhatiin. Oh lu gitu kan, kayak gitu doang. Sosok itu tuh kayak natap doang, sambil kayak kesel mungkin, entah marah atau gimana gitu kan. Aib cuman bilang, tujuan kesini gue cuma nebang pohon, dan bahkan gue belum sampai nebang pohon. Kalau memang lu nggak senang, lu nggak suka, bilang, nggak usah nakut-nakutin gue kayak gini, nggak usah neror gue kayak gini. Sosok itu tuh langsung bilang, kalian semua harus pergi gitu kan. Sosok itu tuh kayak seolah ngancam, nyuruh timnya dari Aib ini buat pergi. Dan terakhir dia bilang, kalau kalian tidak pergi dari tempat ini, kalian semua akan celaka. Aib tuh kayak cuman diam sambil merhati. Dalam hati Aib tuh kayak celaka kenapa gitu kan. Mungkin ini cerita yang pernah diceritain sebelumnya sama si temennya itu. Aib tuh cuman bilang, gue di sini tuh cari nafkah, cari uang. Ya gue tahu memang penebangan liar ini nggak diperbolehkan gitu kan, tapi kayak ya mau gimana, namanya orang hidup di kampung serba susah, kerjaan juga susah gitu kan. Ya kali gue mau cari duit kemana daripada gue nyolong duit orang, rampok atau ngebunuh orang kan. Ya udahlah, jalan satu-satunya ini gitu pada saat itu kan. Akhirnya dari situ Aib ini coba mau pergi dong. Sosok itu masih nemplok aja. Dan pas jalan dan udah masa bodoh dengan sosok itu, jalan nih, dia bingung kan, ini kemana lagi ya jalan, kok tiba-tiba hilang gitu kan. Mana pada saat itu nggak bawa golok, nggak bawa apa. Akhirnya kayak punya feeling aja cuy, jadi nurunin curug sedikit, set, di situ tiba-tiba ada jalan. Walaupun nggak tahu, ini ada jalan nih, mending dah gue jalan sini aja deh, bilang kali aja nanti nembus gitu. Jalan, baru jalan sekitaran 10-20 langkah cuy, seolah badannya kayak ada yang narik.
gitu. Dan pas lagi jalan kayak gini, kayak ke belakang gitu kan. Diam dong Aep dan nengok. Ternyata di belakang itu ada sosok yang tadi nemplok di batu tersebut. Itu sambil melotot. Dan anehnya, walaupun kayak kok makin jelas ini rupa-rupanya gitu, kayak mukanya tuh makin jelas banget. Cuman diliatin doang. Aep tuh kayak nanya, ada urusan apa lu megang baju gua? Dan lu mau ngapain gitu? Dikepisin. Dan itu langsung bisa lepas dong. Dia jalan lagi. Dan lu tahu, tiba-tiba dari atas, dari sebelah kanan ketika jalan, itu ada suara entah apa yang ngegelinding. Glulu gitu kan. Aep langsung panik dong. Anjir apaan nih? Dan lu tahu, pas lagi panik kayak gitu, dia kan cuman diem doang, bingung dari mana. Dari depan dia tuh kayak ngelewat batu gede banget. Wush. Dan itu hampir banget kan. Dari situ Aep langsung kesal dong, kayak wah anjir, udah nggak bisa didiemin nih makhluk kayak gini gitu kan. Aep nih langsung balik, lu kerjaan lu gitu kan. Gue kesini nggak niat macem-macem ya. Gue kesini nggak ada mau urusan sama lu. Tapi kalau lu caranya kayak gini, gue bakal bikin perhitungan. Aep langsung ngeluarin tasbih dari kantungnya. Dia baca doa tuh. Dan setelah baca doa itu seolah si demit ini itu tuh kayak minder. Dan dia tuh perlahan mundur ke belakang, kayak ketakutan. Dan tiba-tiba hilang di telan kegelapan. Dan pas udah hilang, akhirnya Aep tuh jalan lagi kan. Dan gak tahu gimana ceritanya. Jalan itu seolah walaupun pada saat itu tuh baru pertama. Jadi langsung tiba-tiba nyampe. Dan lu tahu ketika sampai adalah teman-temannya tuh semua lagi pada teriak manggil nama-nama Aep gitu kan. Dan pas udah sampai, lalu ngapain pada teriak-teriak nama gua gitu kan. Dan lu tahu nggak, ketika udah sampai di area camp ini, mereka tuh bilang ini udah subuh. Ketika mereka mau sholat subuh dan pas ngecek itu nggak ada lu. Dan kita semua panik, lu kemana gitu, takutnya lu kenapa-napa. Wah enggak kok. Walaupun Aep ini kayak sadar ada sesuatu keanehan atau kejanggalan. Jadi kayak kok bisa ya, kok udah subuh aja gitu kan. Ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah udah dari selesai subuh itu kayak ya udahlah yang lain gak usah perlu tahu gitu kan. Tapi di sisi lain Aep ini kan belum bisa tidur, atau katakanlah dia belum tidur. Kalau dipaksain kerja malah kenapa-napa. Tapi ya mau gimana, semua gara-gara kebutuhan. Akhirnya mau gak mau lah dia kayak setelah selesai sholat subuh, dia tuh kayak menjemin mata dan minta tolong bangunin ketika udah mulai memasuki jam kerja, yaitu mungkin sekitaran jam 7 atau jam 8 gitu kan. Dan teman-temannya pun mengiyakan. Nah setelah bangun akhirnya kerja tuh. Kerja di awal-awal memang normal, cuman ada salah satu kejadian di mana salah satu temannya nebang satu pohon mungkin berdiameter satu pelukan lah ya. Karena gue juga susah menggambarkannya, ya kita pakai bahasanya kayak gitu aja. Jadi satu pelukan ini ketika ditebang, lu tahu nggak? Biasanya getah itu putih. Walaupun ada beberapa getah kayak getah pinus itu agak kemerahan cuy. Tapi pas dipotong getahnya itu banyak cuy. Dan paling aneh, ditebang setengah. Dan setengahnya lagi tuh nggak jalan-jalan. Dan itu tuh kayak apa ya, maksudnya harusnya bisa gitu cuy. Tapi ini nggak jalan-jalan. Dan gergajinya itu kayak diem aja. Dan nggak bisa ditarik, nggak bisa dikeluarin juga. Dan dari pohon tersebut itu keluar merah-merah cuy. Dan itu seolah seperti darah gitu kan kayak. Dan itu sempat buat kehebohan di beberapa timnya gitu kan kayak, oh ini kenapa, sampai akhirnya didatengin kayak, wah ini udah nggak wajar nih, atau ini udah nggak boleh tebang gitu kan. Udah tuh kayak gergajinya pun dibiarin, dan yang lain pun kayak ya udah tinggalin. Dan mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol, cuman Aep nih kayak cuek lah, ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah ketika mereka udah pergi, mereka nebang lagi, karena alat-alat pada saat itu lumayan cukup banyak ya. Nah sampai akhirnya mulai memasuki makan siang, mereka makan tuh. Dan setelah makan siang, kan mereka balik kerja lagi nih. Aep penasaran dengan si pohon tersebut. Didatengin lah tuh, kucul. Dia cuma ngeliat doang. Dia nengok ke atas. Nggak ada sesuatu hal yang aneh gitu kan.
Cobalah si gergaji itu kayak di gitu kan, dan gergajinya itu nggak bisa naik ke atas begitu, karena kan kalau gergaji untuk pohon itu panjang kan, otomatis kalau ini tuh kayak elastis untuk naik ke atas gini. Tapi itu nggak bisa cuy, bener-bener nggak bisa. Kayak ada yang baca doa lah kayak ini, Bismillahirrahmanirrahim, ditarik sama dia, set, dan itu bisa. Dan ketika gergaji itu ditarik, pohon yang harusnya sebenarnya nggak bisa tumbang cuy. Maksudnya kalau mau tumbang pun itu harus kayak ya tinggal dikit lagi, ini jaraknya setengah lagi, tiba-tiba pohon itu tumbang. Dan itu hampir nimpa Aib sendiri cuy. Jadi kayak tembangannya ke sono, harusnya jatuhnya antara ke sono atau ke sini kan. Nah sedangkan dia ada di samping ya, walaupun di alam kita nggak ada yang tahu ya. Jadi pohonnya tuh seolah kayak nggak masuk akal, nimbanya tuh kayak sengaja menimpa ke Aib ini gitu kan. Aib tuh cuma bisa istighfar doang karena selamat gitu kan. Dan sempat beberapa temen itu kayak lu ngapa lu tarik sih, udah biarin aja pas cuman perkara gergaji doang gitu kan. Aib ini bilang kayak ya gue penasaran aja, lagian kok bisa-bisanya gitu kan. Dan ya udahlah, toh gue juga selamat gitu. Nah dari semenjak kejadian itu mereka tuh kayak udah yuk kita gak usah terlalu sore-sore banget, dan mutusin kayak mereka tuh semua udahlah tinggal ngelanjutin besok lagi pula ini kan hari pertama, jadi gak perlu kerja yang sekiranya udah ada resikonya gak perlu diterusin gitu. Dan kayak kalau memang ada kejadian sesuatu hal yang aneh, itu adalah tanda-tanda untuk kita stop dari kerjaan kita gitu kan. Dan mereka semua pun akhirnya setuju gitu cuy. Akhirnya mereka ya udahlah balik ke kayak mereka, dan mereka pun akhirnya ngelanjutin masak-masak. Dan beberapa pun ada yang bagi tugas, ada yang nyari kayu bakar dan sebagainya gitu. Nah sampai akhirnya Aib ini kebagian di hari pertama ini ngambil air. Nah kenapa sebelumnya nggak ada yang ngambil air? Sebenarnya ada, cuman kayak mereka udah ada piketnya masing-masing lah gitu cuy. Jadi kayak bagian tugas mulai dari masak dan sebagainya itu udah ada tugasnya. Aib ini kebagian lah ngambil air, dan kondisi pada saat itu ngambil air dengan satu temannya. Pergi cukup pergi sampailah di aliran sungai. Nah yang awalnya itu kalau curug itu kan sebelah kanan, nah sebelah kirinya itu aliran sungai ternyata. Dan itu lumayan dibilang deras enggak, tapi airnya tuh ngalir bersih banget gitu kan. Ngambil air sejerigen, udah selesai. 2 udah, karena memang mereka juga pengen sekalian mandi kan, akhirnya mereka ya udahlah mandi. Nah ketika lagi mereka mandi ini, mereka tuh ngelihat dari arah depan sungai itu tuh kayak kok ada yang minum, tapi siapa? Kelihatan rambut dan perawakan itu kelihatan, tapi seolah kayak kok badannya aneh nih manusia, dan badannya tuh kayak nggak normal. Jadi kayak Aib nih kayak merhatiin, satu temannya itu belum fokus atau kayak nggak ngeliat ke depan lah gitu kan. Dan sampai akhirnya takutnya Aib ini halu kan, lu lihat deh ke depan, itu sosok apaan sih gitu kan. Dilihat tuh sama dia ke depan kan, astagfirullahaladzim, kok badannya hitam semua gitu kan. Udah gitu kayak tanpa pakaian sehelai pun gitu. Dan kelihatan dari jauh pun ya memang perawakannya tuh gede cuy, bener-bener gede banget. Dari situ udah yuk buru-buru. Nah ketika mereka udah mau selesai buru-buru, sosok itu tuh nengok, dan mukanya tuh bener-bener nyeremin sampai giginya itu bertaring semua cuy. Jadi kayak wah itu udah nggak bisa dibayangin. Dari situ mereka langsung buru-buru pergi dari sungai itu sambil bawa jerigen gitu kan. Dan singkatnya sampailah mereka di area camp. Sampai di area camp ini mereka nggak sadar cuy, ternyata mereka berdua ini seolah kayak dijailin cuy. Jadi setelah mandi di atas itu kan ada yang nungguin. Badan mereka berdua termasuk Aib itu pada gatal-gatal. Dan yang paling aneh, jadi kalau temennya itu gatal-gatal kan ya memang gatal-gatal, tapi yang di penglihatan Aib adalah badannya ini penuh kayak, buat kalian mungkin tahu satu binatang kalau bulunya nempel itu kayak bikin gatal lah. Ya mungkin ulet bulu terus nempel bulunya itu kan gatal gitu. Nah di badannya itu yang bikin gatal itu ya dari bulu-bulu tersebut gitu, kayak tiba-tiba nempel gitu kan. Aib pun sadar bahwa badan itu gatal banget, dia tuh sampai ngegaruk. Tapi bulunya ini kayak enggak rontok, dan ngelihat bulu si temannya ini pun kayak anjir, kok mereka juga si temannya ini kayak sama gitu cuy, ada bulu. Tapi ditanya, lu lihat nggak badan? Iya nih gatal-gatal. Apa yang lu lihat? Temen itu nggak jawab apapun. Jadi kayak
ya udah emang pure gatal doang, padahal mereka baru selesai mandi. Dan Aep pada saat itu nggak sadar bahwa teman-temannya yang lain pun itu lagi mandi. Dan singkatnya, mereka semua selesai mandi itu semua kena gatal-gatal semua cuy. Dari situ semua udah mulai panik, padahal baru hari pertama gitu kan. Aep tuh udah mulai sadar kan, Aep cuma bisa baca doa. Dia tuh kayak baca doa terus sambil dilusin. Tiba-tiba memang nggak pure langsung rontok ya, tapi kayak langsung tiba-tiba dikit tuh rontok, tiba-tiba rontok, tiba-tiba rontok. Dan itu satu malam Aep tuh cuman kayak ngilangin semua bulu-bulu yang ada di badan dia. Tapi beda halnya dengan temen-temennya, karena itu ya temen-temennya juga kayak mungkin nggak terlalu paham lah ya. Dan Aep pun bilang, lu semua baca doa, lu semua baca doa sebisa yang lu mungkin sambil ngusap-ngusap badan. Jadi kayak baca doa gitu terus sambil usap entah di mana. Dan Aep pun menjelaskan bahwa setelah selesai kalian mandi itu banyak bulu-bulu yang pada nempel. Gue nggak tahu lu ada yang lihat atau nggak. Ternyata memang ada beberapa orang yang bisa ngelihat cuy. Dan si temannya itu kayak iya bener gitu kan. Dari situ kayak ya udah tuh ngikutin perkataan dari si Aep ini. Dan mereka di hari kedua itu mereka nggak kerja. Dan mereka tuh kayak iya gara-gara gatal ini kan cuy. Itu nggak terus aja. Dan selesai bulu mereka hilang itu, mereka pun ya gatal gara-gara digarukin ya. Itu tuh ada yang lecet-lecet, ada yang merah-merah dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mereka rundingin, termasuk sama si Aep juga. Ini gimana? Kita mau nerusin di sini apa enggak? Kalau kita terusin itu bahkan banyak banget ancaman. Dan Aep pun menjelaskan bahwa sebelumnya tuh ada yang peringatin gua atau ada satu sosok yang nggak seneng kita di sini. Dan lu tahu pas hari pertama itu yang lu pada nyariin gua, sebenarnya gua kayak tiba-tiba nyasar dan ketemu satu sosok itu. Dan yang lainnya pun kayak bilang ya gimana ya, kita butuh duit, ya udahlah daripada kita ngambil resiko dan kalian semua pun karena bukan cuma satu orang doang. Kayaknya kita juga nggak bagus kalau lama-lama di sini. Ya udah satu malam ini kita habisin dan besok kita pulang. Ya kalau bisa kita cari tempat atau lokasi yang memang nggak angker banget. Dan buktinya kan harusnya itu banyak penebang-penebang pohon yang lain pada ikutan, tapi ini nyatanya di sini cuma satu kelompok kita doang kan, dan kita pun belum dapetin hasil. Daripada nanti kita dapetin hasil tapi percuma pohonnya ini atau batangnya ini nggak bisa kita angkut, kan mubazir juga, cuma capek-capek tenaga kita doang. Jadi ya udahlah bisa kita pulang aja, karena memang semua pun udah sepakat nggak mau ambil resiko yang terlalu gimana-gimana. Ya udah tuh besoknya mereka akhirnya pulang. Walaupun pada saat malam ini didatengin lagi tuh sama satu sosok yang ketemu sama Aep ini. Tapi Aep tuh bilang, iya gue besok mau pulang, udah lu jangan ganggu lagi. Dan sosok itu setelah diomongin kayak gitu langsung hilang pergi. Dan keesokan harinya tuh mereka semua akhirnya pulang lah. Dan alhamdulillah ketika mereka sampai rumah akhirnya mereka kayak sadar lah bahwa memang angkernya di situ tuh benar-benar angker banget. Atau bisa dibilang ya mungkin sosok penunggu situ pun gak senang kali ya kalau hutannya tuh ditebang. Jadi kayak ya itu sebuah peringatan. Pantas saja banyak orang yang gak sanggup masuk ke hutan itu pas ketika lagi nebang pohon itu. Dan dari setelah kejadian itu pun banyak orang yang nyoba ke hutan itu tapi lagi-lagi selalu gagal. Dan paling parahnya adalah mereka tuh selalu dapat kejadian yang lebih-lebih dari kelompoknya si Aep ini cuy. Ada yang jaringnya kadang-kadang hilang, tiba-tiba ada yang ketimpa pohon, walaupun nggak sampai meninggal tapi kayak ketimpa pohon tuh kayak kakinya jadi cacat dan sebagainya gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya kayak hutan itu benar-benar udah sepi banget. Jadi nggak ada yang berani masuk ke situ. Dan yang paling aneh katanya, kata menurut Aep ini, sekitar 1 bulan itu kan jadi pure udah nggak ada yang berani nyoba lah masuk hutan itu. Katanya hutan itu tuh yang awalnya pohonnya tumbang, udah pada tumbang. Ada kan beberapa pohon yang udah ditebang itu, pohonnya itu seolah kayak berdiri sendiri lagi cuy. Dan itu kayak walaupun Aep sendiri pun tidak memastikan benar atau enggaknya, tapi menurut beberapa orang yang ngelihat atau masuk lagi ke situ. Dan ketika ada orang yang mencoba kan pasti kayak oh patokannya udah ada tempat tembang kok, terus ada saung-saung gini-gini gitu kan. Tapi beberapa orang yang nyoba ke sana mereka bilang nggak ada, pohonnya masih normal semua, nggak ada bekas tembangan atau apapun. Dari situ kayak udah jadi isu yang lumayan cukup wah gitu kan di kampung mereka dan di beberapa kampung. Jadi ya udahlah biarin aja gitu. Dan ceritanya pun cukup sekian. Ya kalau cerita-cerita zaman dulu tuh kayak nggak
mesti selalu setannya pocong atau kunti cuy. Jadi beda lah kalau zaman dulu tuh kan. Dan vibe-nya pun menurut gua nggak kayak sekarang ya. Jadi kayak nggak pure setan demit semua, enggak. Jadi kayak sesekali munculin tapi dengan kayak haki. Lu tahu One Piece hakinya tuh kencang banget cuy gitu. Kayak anjir baru muncul dikit aja tapi bikin ini. Tapi alhamdulillahnya memang AIP ini atau gue ini kayak ya bukan orang-orang penakut, maksudnya bukan berani nantangin juga. Selama dia tidak melakukan sesuatu hal yang aneh, ya yang penting jangan nyenggol dia lah selama demit gitu kan. Kalau dia senggol ya dia juga kesel gitu. Ya termasuk Aib juga nggak akan nyenggol dia, karena kalau dia apa-apain pun atau kita berbuat jahat ke orang lain pun pasti orang lain pun akan kesel gitu kan. Jadi segala sesuatu yang ada cerita. Jadi segala sesuatu yang ada di cerita ini positif silahkan kalian ambil, dan yang buruk silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.